Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arimis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, akhir-akhir ini gue tuh sering banget ya lihat status ponakan dan juga saudara lainnya yang notabene tuh masih pelajar ternyata udah pada masuk tahun ajaran baru ya. Meski ya belajarnya masih online. Nah, ngomong-ngomong soal belajar online, kemarin tuh Realme itu diem-diem guys, baru aja ngerilis smartphone terbarunya. Yaitu target pasarnya sendiri adalah buat temen-temen nih yang lagi belajar online di rumah. Ini nih namanya tuh Realme C21Y. Kayak apa ya kira-kira? Yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Karena sekarang tuh apa-apa serba online emang nggak bisa dipungkiri ya. Kayaknya tuh tiap individu mesti banget punya sebuah smartphone. Gue sih ngeliatnya udah kayak KTP gitu loh, satu orang satu smartphone. Bahkan satu orang punya 2 atau 3 smartphone gitu. Ya meski smartphone sendiri tuh nggak dipakainya tiap waktu, tapi ada kalanya tuh tiap orang kan butuh gitu ya privasinya. Entah itu untuk belajar online lah, untuk meeting online, ataupun sekedar komunikasi dengan sekeluarga. Dari situ kayaknya smartphone entry ya jadi solusinya buat yang baru mengenal sebuah smartphone. Ya, kayak contohnya tuh Realme C21Y ini, smartphone 1,5 jutaan, powerful, performa king, rekomendasi untuk belajar online di rumah. Kita lihat dulu ya isi boxnya itu. Sebagai informasi, pada box Realme C21 ini tuh punya baterai besar yaitu 5000 mAh, layar yang lega abis 6,5 inch ya, dilengkapi juga dengan fingerprint sensor dan punya 13 megapiksel AI triple kamera. Yang gue pengen ini dengan varian kapasitas RAM 3 GB dan juga ROM-nya itu 32 GB. Di kota pembeliannya itu teman-teman bakal dapetin buku panduan hingga kartu garansi, dapetin juga unit daripada Realme C21Y, kabel data yang masih menggunakan micro USB dan kepala charger dengan output 10 watt. So, jadi dia Realme C21Y. Untuk desainnya tuh masih ciri khas daripada Realme C series ya teman-teman, dengan desain kamera yang persegi seperti ini. Ada lengkapnya juga dengan sensor sidik jari, jadi kalau untuk unlock smartphone-nya pakein jari kalian aja sudah terdaftar gitu ya, tinggal unlock aja. Oh ya, varian warna itu ada 2 ya teman-teman, ada yang cross black yang gue pegang ini, dan satu lagi tuh dengan varian warna cross blue-nya. Ayo kira-kira kalian tuh tim warna apa? Coba tulis di kolom komentar. Satu hal yang gue apresiasi banget sama HP ini ya bodinya yang terasanya tuh mantep banget, solid, nggak kaleng-kaleng lah pokoknya. Bahkan buat teman-teman yang mungkin suka ceroboh gitu ya, apa-apa suka jatuh smartphone-nya gitu ya, atau jatuh hati, salah. Yang jelas nggak bakal khawatir sama HP ini karena itu bilangnya ya sudah solid banget nih bro, sis tahan banting jatuhnya. Jadi karena smartphone ini tuh udah bersertifikat keandalan tinggi smartphone TÜV Rheinland ya, dimana udah lolos uji 23 tes utama, dari mulai uji skenario harian, uji lingkungan ekstrim, hingga uji kehandalan komponen, dimana biasanya tuh pemakaian selama 3 tahun gitu. So buat teman-teman yang mungkin agak ragu gitu ya minjemin smartphone-nya ke anaknya, ya nggak perlu khawatir sih guys, karena ini tahan banting. Mau dicoba? Boleh. Ntar berisik nggak ya? Untuk sektor layarnya bakal puas ya dengan lebar layar 6,5 inch dengan rasio body itu 89,5%, yang terasa cukup bezel-less ya, kecuali itu pada bagian dagunya. Ya, sedikit boros. Model poninya ini tuh menggunakan water drop dan resolusinya ini tuh di XD Plus aja. Untuk kebutuhan baca artikel, dipakai scrolling tuh udah enak ya. Layarnya tuh nggak keset nih teman-teman dan rasanya lega ya. Begitu juga dipakai untuk kebutuhan nonton streaming film favorit ya, berasanya ya enak aja dengan layar yang lega ini. Nampilin video dengan warna full color rasanya oke ya, tapi yang nggak buat warna gelap. Tapi terbilangnya masih terasa nyaman ya guys untuk di harga 1 jutaan. Cuma memang bila posisinya kita tuh nonton gitu ya, di posisi sambil rebahan ya, rasanya mungkin cukup mantap ya teman-teman bobotnya ini. Tapi nggak heran sih guys, karena Ando itu ngemban baterai sebesar 5000 mAh. Nah, baterai segini tuh support ya untuk kebutuhan mobile harian kalian yang bakal terasanya aman. Kayaknya nggak butuh tambahan power bank deh. Sebagai informasi, pemakaian standar itu bisa bertahan seharian ya dengan sisa baterai di 10%-an gitu. Terbilangnya awet juga ya. Setelah gue cek, emang Realme C21 ini punya beberapa fitur penghemat dayanya, dan mulai apps Quick Freeze yang bakal ngurangin konsumsi dayanya khususnya buat aplikasi di belakang layar yang emang nggak dipakai. Dan ada juga fitur Sleep Standby Optimization, dimana kalau itu ibaratnya mode hemat lah ya, yang akan aktif saat kita tidur. Nantinya beberapa notifikasi dari aplikasi bakal di hold dulu gitu. Untuk pemakaian gue tuh kemarin baterai 6% ini masih bisa dipakai untuk kebutuhan Google Map ya selama 1 jam gitu.
Mungkin kalau kita aktifin super power saving mode-nya bakal lebih irit lagi sih, karena emang cara kerjanya itu kan kita hanya diberi tambahan 3 aplikasi gitu yang bisa kalian pilih. Jadi seenggaknya kalian tuh nggak bakal keganggu sama aplikasi lainnya yang nggak kepake. Terus untuk kebutuhan main PUBG M bisa dapet di settingan smooth ultra, tapi kemarin tuh gue coba main di settingan XD high ya, selama 1,5 jam itu kapasitas baterai itu berkurang 15%-an. Ini via paket data ya teman-teman, bukan wifi. Dan suhunya sendiri gue tuh ngerasa sedikit anget ya, terutama pada bagian kameranya ini. Kalau untuk ngecasnya sendiri, saran dari gue sih tinggal sambil tidur aja ya guys, karena membutuhkan waktu yang terbilangnya cukup lama, yaitu lebih dari 3 jam. Tapi ya so far terbilangnya juga awet ya, jadi ya nggak ada masalah, asal tinggal sambil tidur. 10 watt soalnya nih guys. Wah, performanya mantep juga ya, HP sejutaan sekarang tuh udah bisa berlaga. Iya, bisa lah ya, just for fun untuk kebutuhan main game yang terbilangnya cukup berat. Padahal kalau boleh jujur nih guys, waktu awal smartphone ini sampai, itu gue agak seuzon sih sama Realme. Ini Realme bercanda apa gimana ya? Bukan pakai MediaTek, bukan pakai Snapdragon, tapi pakai Uni SoC. What? Beneran? Really? Tapi setelah gue cek ternyata ya guys, prosesor daripada Uni SoC T610 ini dibilangnya boleh juga. Skor Antutu sendiri yang dihasilkan mencapai 162 ribuan, dimana ini tuh ngalahin ya skor Antutu daripada Helio G35 yang sebelum itu ada pada Realme C21 sebelumnya. Kapasitas RAM sendiri itu yang gue pegang ini dengan varian RAM 3GB dan ROM-nya itu 32GB. Atau sebenarnya juga pilihan di atasnya yaitu dengan RAM 4GB dan internal memori sebesar 64GB. Nah, kalau misalkan dirasa dengan internal memori segitu tuh masih kurang ya, teman-teman masih bisa menggunakan microSD tambahan up to 256GB. Nah, ini bikin bagian yang paling puas. Kenapa? Karena lengkapnya dengan 3 slot sekaligus. Teman-teman bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambahan microSD. Nice. Buat 3 kamera kualitas juaranya ini tuh bisa dibilang boleh juga ya buat di harganya, asalkan diambil di posisi yang cahaya yang berlimpah. Nah, kita tuh dikasih 13 megapiksel untuk lensa utamanya, ada juga lensa BW dan lensa makro. Yap, konfigurasinya itu kayak gitu ya teman-teman, nggak ada lensa ultra wide. Sedih ya, padahal itu lensa favorit gue sih. Dan tampilannya sendiri, mode kameranya itu ngomong-ngomong agak beda nih ya dari biasanya. Mungkin pengaruh daripada UI Realme versi R Edition. Tapi yang jelas sih buat teman-teman yang suka nanya ada mode malamnya apa enggak mbak, ya sayangnya pada HP ini belum tersedia. Untuk kamera depan sendiri itu sebesar 5 megapiksel ya, dan berikut untuk hasil fotonya. Untuk hasil fotonya sendiri ya ciri khas daripada smartphone 1 juta nih guys. Pada saat mau foto itu gue agak ragu sih guys, mungkin karena pengaruh UI-nya kali ya. Tapi pada saat dijepret gitu ya, di benar-benar posisi yang cahaya berlimpah, bakal hasilin foto yang lebih baik nih guys. Jadi saran dari gue untuk menghindari banyak noise ya, baiknya benar-benar ngambil foto di cahaya yang berlimpah ataupun di outdoor nih. Sisanya teman-teman bisa langsung komentar aja ya, menurutnya tuh kayak gimana. Ini dia contoh perekaman kamera depannya. Ini posisi jam 12 siang, jendela agak kebuka gitu layarnya. Layarnya, jendelanya maksudnya ya, kacanya gitu. Jadi dapat cahaya cukup dari outdoor. Gue ngerasa dia layar ya, pada layar tuh kadang suka redup ya, kadang terang lagi. Dan teman-teman perhatiin tuh pojokan sana kayak gimana. Contoh kamera belakangnya Realme C21Y. Jadi ini posisinya benar-benar kayak jam 12 siang gitu ya. Dan rekaman video sendiri maksimal di 1080 karena ini siang-siang hari. Jadi gue ngerasa tingkat kecerahan maksudnya daripada layar itu lumayan keteteran. Jadi kita anggap aja ini nge-shootnya bener. Nanti kita lihat hasil videonya tuh bakal kayak gimana. Oke, jadi kesimpulan akhirnya buat teman-teman nih yang nyari smartphone khususnya untuk kebutuhan belajar online di rumah, nyarinya budget sejutaan, pengen punya baterai yang awet, layarnya lega, performanya boleh juga, dan bodinya so bandel. Iya,
mau coba? Jangan deh. Jadi ya, Realme C21Y ini bisa jadi salah satu kandidatnya ya. Tentu dengan sedikit catatan yang sebelumnya gue ceritain sebelumnya ya. Nah, buat teman-teman yang berminat sama HP ini, karena sekarang tuh lagi PPKM, jadi standar gue sih belinya tuh dari rumah aja. Pas banget lagi ada program hashtag beli Realme dari rumah. Itu kalian tinggal WA aja guys ke nomor mana ya, di bawah sini pokoknya. Nanti pembayaran itu bisa COD ataupun bayar di tempat. Siapin aja duitnya ya, jangan lupa. Nah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain tentang Realme C21 ini, boleh banget tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye-bye.